Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Anda Data. Pada kesempatan ini, Anda Data akan kembali menghadirkan video informatif mengenai data, statistik, dan ekonometrik, yaitu hal penting nih. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan analisis, ketika teman-teman menggunakan perhitungan secara manual, teman-teman akan membandingkan, terutama di regresi. Contohnya, nilai tabel terhitung kita bandingkan dengan nilai T-tabel. Itu untuk mengambil suatu keputusan hipotesis apakah variabel yang kita amati itu berpengaruh nyata atau tidak. Ketika teman-teman akan mencari nilai T-tabel, kadang teman-teman harus membuka buku, biasanya di lampiran buku-buku textbook ya, textbook yang kita pelajari untuk terkait statistik, ekonometrik, atau dan yang lainnya, di belakangnya biasanya ada namanya tabel T. Nah, ternyata tabel T itu bisa kita buat sendiri menggunakan Excel. Tentunya dengan mudah ya. Kita mau sampai 1000 derajat bebas boleh, 100 boleh ya. Kita bisa membuat sendiri, kemudian kita print ya, kita bisa lihat dengan mudah atau kita simpan dalam bentuk file PDF, kemudian kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Nah, di sini untuk tabel T sendiri di sini ada untuk alfa 1%, 5%, dan 10%. Mengapa saya mengambil yang 1%, 5%, dan 10%? Ini adalah alfa yang paling sering digunakan dalam bidang-bidang penelitian baik di ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, dan bidang ilmu terkait. Ya, jadi kita umumnya menggunakan 1%, 5%, dan 10%. Nah, untuk kemudian kita menggunakan juga uji dua sisi atau two-tailed. Langsung saja, tanpa membuang waktu lama, kita langsung saja ke dalam Excel yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah membuatkan form T-tabel, yaitu DF itu adalah derajat bebas atau degree of freedom. Saya di sini akan membuat satu derajat bebas 1 sampai 100 saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian di sini adalah 0,01 atau 1%, kemudian 0,05 atau 5%, dan 0,1 atau 10%. Baik, sebelum kita melanjutkan cara membuatnya, di sini kita perlu pahami dulu bahwa alfa. Alfa itu contohnya adalah tingkat kesalahannya. Jadi kalau alfanya 5%, artinya selang kepercayaannya itu adalah 95%. Jadi kalau kita melakukan 100 kali percobaan, kalau kita melakukan kesalahan dalam hasil percobaan tersebut maksimal 5 kali, itu artinya signifikan pengaruhnya. Misalkan contohnya gitu. Tapi kalau kita tetapkan hipotesis alfanya 5%, tapi nilainya misalkan dari 100 kali percobaan, misalkan kesalahannya 20 kali, itu artinya tidak signifikan. Jadi cara analoginya seperti itu. Baik, sebelum kita langsung beritahukan caranya, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Mengapa? Agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, caranya adalah yang pertama, kita ketikkan formula sama dengan, kemudian kita klik TINV, buka kurung. Di dalam petunjuknya, di sini TINV sudah ada petunjuk, yaitu probability-nya berapa, kemudian degree of freedom-nya berapa, atau derajat bebasnya. Langsung saja, karena kita tujuan yang pertama ini dia yang akan kita kerjakan adalah untuk yang alfa 1% atau 0,01, kita ketikkan 0,01, kemudian titik koma, degree of freedom-nya adalah 1. Ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Sudah selesai, 63,657. Selanjutnya, kita copy rumusnya sampai derajat bebas yang ke 100. Oke, sudah kita peroleh. Selanjutnya, kita kerjakan untuk yang 5%. Dengan cara yang sama, kita ketikkan formula sama dengan TINV, buka kurung, probability-nya kita ganti sekarang. Karena sekarang kita menggunakan yang 5%. Jadi kita ketik 0,05. Kemudian kita ketik titik koma baru ke degree of freedom. Selanjutnya kita tutup kurung, barulah kita tekan enter. Sudah kita peroleh. Kemudian kita
tarik ya atau copy paste rumusnya sampai dengan DF ke 100. Sudah selesai misi kita. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menggunakan alfa 10% ya. Kalau di dalam bidang ekonomi ya atau sostek itu kadang ada juga yang menggunakan hipotesis penerapan alfanya adalah 10%. Mengapa? Karena di lapangan kita kadang sulit mengontrol ya. Beda kalau misalkan kita menggunakan percobaan. Misalkan di bidang pertanian di lab percobaan bolehlah 5% ke bawah ya. Tapi kalau di dalam lapangan yang tidak bisa kita kontrol bisa kita tetapkan 10%. Caranya bagaimana? Sama ya, sama dengan TINV buka kurung, probability-nya kita ketikkan 0,10 ya. Kemudian titik koma, degree of freedom-nya adalah 1. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita copy paste rumus dengan cara yang sama sampai dengan degree of freedom ke 100. Oke, jadi sudah jelas ya. Kita cek sekali lagi rumusnya. 0,1 betul, 0,05 oke, 0,01 tepat. Silakan teman-teman bandingkan dengan tabel yang ada di lampiran buku statistik teman-teman. Untuk yang uji dua sisi atau two-tail, yang 1%, 5%, dan 10%. Sama atau tidak? Ya, kalau berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ini, video ini. Jelas ya, cara membacanya juga mudah ya. Tinggal kita lihat DF-nya berapa, derajat bebasnya berapa, kemudian baru misalkan alfanya 5%, tinggal masukkan ya. Misalkan derajat bebasnya 30, ya. Ini 5% berarti 2,042. Itu adalah T tabelnya. Tinggal kita bandingkan dengan nilai T hitung. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, artinya pengaruhnya signifikan. Sebaliknya, kalau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya apa? Berarti pengaruhnya tidak signifikan. Ya. Jadi kita sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan nih. Kalau teman-teman melihat nilai T hitungnya lebih besar dari 2. Oke, sekali lagi. Kalau nilai T hitung teman-teman lebih besar dari 2 sekian ya, apalagi kalau sampel-sampel besar. Karena semakin besar sampel, nilai T hitungnya akan semakin kecil. Ya, jadi kalau lebih dari 2, kalau sampelnya lebih besar, ini artinya sudah, wah ini signifikan ya, lebih besar dari 2. Kalau untuk yang 5% ya. Jadi kita bisa melihat ya dari tabel itu ya. Oke, ini informasi yang penting ya. Jadi tanpa melihat tabel, oh udah bisa menduga kita ya. Oh ternyata nilai T hitung kita, oh ternyata 10 misalkan ya T hitungnya. Oh signifikan itu. Atau 3 dengan sampel misalkan di atas berapa? Ini ya patokannya ya. Kalau di atas sampelnya, jumlah sampelnya di atas 11 ya, 12 sampai seterusnya. Kalau lebih besar dari 2,2 atau sama dengan 2,2 itu signifikan. Ya, sudah dijamin ya. Kalau untuk yang 5%. Ya, demikian informasi yang dapat disampaikan dari Kanada Data. Semoga memberikan manfaat, pencerahan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Jangan lelah untuk berbagi, belajar, karena dengan berbagi, ilmu akan semakin berkembang. Demikian, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.